Hari ini, hampir semua peristiwa global terjadi lewat layar. Demonstrasi di Hong Kong yang bisa kita lihat secara real-time dari rumah, bencana banjir Sumatera yang dapat dilihat secara nyata oleh warga Indonesia di aplikasi X, dan gerakan moral dari Myanmar yang bisa menjadi berita viral internasional hanya dengan sebuah tagar. Pada zaman Society 5.0, berbagai aspek dari kehidupan manusia pasti berkaitan erat dengan teknologi. Teknologi telah menjadi bagian dari hidup kita. Akan tetapi, apakah selama ini kita sudah memanfaatkannya dengan baik? Tahukah kalian bahwa ternyata media sosial kalian, Instagram kalian, TikTok kalian bisa menjadi strategi efektif dalam berdiplomasi? Kalau kita ngomongin tentang isu sosial kontemporer, kita sebenarnya lagi ngomongin masalah-masalah yang muncul karena dunia itu berubah terlalu cepat. Seperti teknologi, ekonomi, dan budaya, semuanya itu bergerak secara sekaligus, dan mau nggak mau, masyarakat harus ngikutin ritmenya. Menurut KBBI, isu itu cuma hal yang sedang jadi bahan pembicaraan. Tetapi di zaman sekarang, isu itu berkembang menjadi masalah sosial karena globalisasi serta risiko dari global itu sendiri. Kata Giddens, ini bisa menjadi perubahan iklim, migrasi massal, atau ketidaksetaraan gender, hal-hal yang menjadi konsekuensi dari dunia modern itu sendiri. Nah, isu sosial kontemporer ini mempunyai beberapa komponen utama. Yang pertama, ada ketidaksetaraan sosial ekonomi yang makin terasa akibat sistem kapitalisme dan globalisasi itu sendiri. Jurang antara kelompok kaya dan yang miskin itu semakin lebar, dan banyak kelompok rentan yang akhirnya terpinggirkan. Yang kedua, globalisasi sendiri bikin dunia itu semakin terhubung, tapi juga menciptakan tantangan baru. Yang ketiga, ada teknologi dan juga digitalisasi. Kehidupan kita sekarang ini benar-benar dipengaruhi oleh dunia digital. Tapi gak semua orang punya akses yang sama. Lalu ada komponen keempat, yaitu isu lingkungan dan juga krisis iklim. Perubahan iklim, polusi, dan kerusakan alam bukan cuma masalah ekologis, tapi juga masalah sosial. Dan yang terakhir, ada identitas sosial. Di era globalisasi dan internet, identitas etnis, agama, gender, dan kelas itu mengalami tekanan yang baru. Nah, dari semua komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi, itu berpengaruh banget terhadap cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan juga cara kita memandang diri kita sendiri. Itu tuh bisa terjadi karena perubahan-perubahan itu. Nah, di dalam dunia kita yang semakin terhubung, ternyata dunia kita ini juga semakin rentan terhadap polarisasi, hoax, dan juga kesenjangan. Terima kasih. Nah, kita tuh dari tadi udah ngebahas media sosial, tapi harusnya kalian familiar kan sama media sosial. Nah, media sosial itu adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten secara online. Nah, pelaku interaksi di media sosial didefinisikan sebagai masyarakat maya atau cyber society. Nah, cyber society adalah kondisi ketika masyarakat membangun interaksi sosial, politik, budaya, hingga diplomasi melalui jaringan digital yang bersifat cepat, spontan, dan lintas negara. Nah, Manuel Castells menyebut kondisi ini sebagai network society, yaitu era di mana arus informasi menjadi kekuatan baru yang tidak dikendalikan secara tunggal oleh pemerintah atau instansi besar. Kalau aku boleh tahu, kakak mahasiswa hubungan internasional ya, Kak? Ya, aku mahasiswa hubungan internasional semester 3. Jadi dalam hubungan internasional itu, media sosial itu bisa dijadikan sebagai alat yang efektif bagi suatu negara yang melakukan diplomasi publik. Diplomasi publik itu adalah upaya suatu pemerintahan di suatu negara yang berusaha melakukan komunikasi untuk menyalurkan aspirasi mereka dari pemerintah negara tersebut ke masyarakat asing gitu loh. Masyarakat secara luas, skalanya internasional. Media sosial itu bisa dijadikan alat sebagai soft power yang lebih bersifat edukatif dan kreatif lagi. Contohnya tuh kita bisa lihat di negara Indonesia bahwa ada namanya akun di media sosial tuh namanya Wonderful Indonesia. Itu sebenarnya ada pesan yang disimpan dari setiap konten-kontennya. Itu adalah contoh dari soft power dalam bidang lingkungan hidup. Pada era Society 5.0 ini, media sosial bukan hanya sebatas alat komunikasi. Dan sekarang tuh media sosial bisa menjadi sebuah arena diplomasi publik lah, dalam secara persuasif ataupun bahkan secara represif. Cuman
Dari sisi positifnya, ya media sosial itu bisa dijadikan alat sebagai soft power yang lebih bersifat edukatif dan kreatif lagi. Itu sih menurut saya. Pemerintah di berbagai negara kini telah menjalankan diplomasi digital dengan cara memantau percakapan global, pencegahan disinformasi, dan juga memberitahukan agenda politik di media sosial. PBB dan juga Uni Eropa telah membuat regulasi keamanan cyber dan juga membuat program literasi digital untuk mencegah propaganda dan juga untuk mencegah adanya serangan informasi lintas negara. Kini, diplomasi tidak hanya dilakukan secara resmi, tetapi juga dilakukan dengan cara mengunggah konten di media sosial untuk mempengaruhi opini publik dan agar konten tersebut menjadi viral. Milk Tea Alliance adalah contoh solidaritas digital yang tumbuh tanpa organisasi formal. Berawal dari tagar di media sosial, gerakan ini menyatukan aktivis Thailand, Hong Kong, Taiwan, dan Myanmar dalam isu demokrasi. Fenomena ini menunjukkan citizen diplomacy ketika masyarakat menjadi aktor langsung dalam hubungan internasional. Media sosial, isu sosial kontemporer, dan juga cyber society telah mengubah hubungan internasional dari ruang eksklusif menjadi area terbuka bagi setiap individunya. Tagar atau hashtag memiliki kekuatan untuk menggerakkan opini publik, serta informasi yang dapat menjadi senjata diplomasi ataupun konflik digital. Pertanyaan kini adalah sejauh mana kita memahami bahaya dan potensi dari kekuatan digital ini. Literasi digital kini bukan hanya menjadi pilihan, tetapi menjadi kewajiban bagi setiap warga negara karena dalam ekosistem global ini, ekosistem global menjadi saling terhubung. Kita tidak lagi hanya menyaksikan geopolitik, kita tinggal di dalamnya. Satu postingan setiap waktunya.